Aduh, deg-degan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mampir. Deg-degan. Sambil menunggu mungkin saya akan coba ingatkan lagi teman-teman yang lain lewat WA grup ya. Ibu izin sebelumnya, saya baru mengupload modul 1.1 Ya, siap, ubah santai aja. Nanti kita. sama apa tadi yang kemarin itu best practice. Oh iya. Siap, nanti saya periksa. Dan saya juga izin baru melihat uploadan doang, belum dicek satu-satu gitu, dinilai. Nanti kita akan diskusikan lebih jauh ya. Oke, saya WA dulu teman-teman ya. Sebelumnya mohon izin, Enggak. kebetulan saya jam 4 kurang tuh ada les. Ya. Ya, saya boleh izin Bu. Boleh. Paling off cam aja Bu ya. Oh, Gitu. Biar tahu juga informasi-informasi yang memang sebaiknya diketahui bersama gitu. Gitu. Tapi ya terserah sih, intinya mah nanti ketika saya absen hadir gitu. Bu ya. terima kasih Bu. Baik, mangga. Dari dari SMA berapa Ibu? SMA Negeri 3 ya. Oh, SMA Negeri 3 cuma satu orang aja? Ya, saya sendiri Bu. Oh Jadi iya. kemarin pas mengerjakan best practice itu saya mengerjakan sama teman-teman di sekolah tidak apa. Ya, sebenarnya secara teknis mangga ya. Saya tidak akan melihat bagaimana Bapak Ibu berproses gitu ya. Intinya yang akan saya lihat adalah hasil. Meskipun saya memang sudah membagi grupnya ya. Nah itu sebagai pedoman aja gitu. Barangkali Bapak Ibu berkenan berkolaborasi dengan teman-teman dari sekolah lainnya mangga, ataupun punya cara lain untuk menyelesaikan tugas ini mangga ya. Karena memang dari sananya juga tidak terlalu ditekankan untuk haus gitu ya. Saya juga dalam arti kata tidak ingin memberatkan Bapak Ibu gitu sih. Baik Ibu, saya izin off cam. Mangga. Siap. Terima kasih Ibu. Iya. Dua menit lagi ya, insya Allah saya akan memulai Zoom meeting hari ini. Pastikan Bapak Ibu ketika saya panggil namanya itu hadir ya, karena untuk Zoom meeting ini sifatnya wajib. Untuk kamera boleh on, boleh off, boleh. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Maaf, ini saya sambil di rumah sakit. Oh iya. Orang tua ini ya kontrol, jadi mungkin tidak maksimal nanti Ibu. Ya baik, siap. Ketika saya sebutkan namanya, bilang hadir aja nanti Bu ya. Iya. Oke, insya Allah kita mulai 2 menit lagi. Boleh sambil tolong ingatkan temannya juga, barangkali belum gabung ya. Ibu dari SMA mana? Saya dari SMA 6 Tasikmalaya. Oh iya, banyak kan ya dari SMA 6 ya? Iya, 5 Ibu. Enggak, tolong diingatkan saja karena 1 menit lagi kita akan mulai.
Baik, alhamdulillah waktu sudah menunjukkan pukul 15.40 ya. Alhamdulillah juga di sini sudah bergabung beberapa Bapak Ibu guru. Ada Ibu Syifa, Ibu Nisa ya, dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah kita akan mulai saja kegiatan hari ini? Oke, karena record sudah mulai berjalan ya Bapak Ibu, maka dari itu kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Boleh Bapak Ibu memberi respon, boleh kasih emot like atau apapun boleh ya, biar saya yakin suara saya terdengar sampai ke Tasik sana. Baik, aman ya. Terima kasih Bu Dini. Kemudian untuk selanjutnya ya, sebenarnya ini masih terlalu sedikit ya, bingung jadinya. Apa lanjut aja ya? Baik, saya coba cek lagi respon dari teman-teman ya, karena kita akan efisiensikan waktu dan menghargai waktu pastinya ya. Maka saya putuskan untuk memulai saja. Alhamdulillah sudah bertambah 1 orang lagi. Totalnya ini menjadi kurang lebih 6 peserta ya, 7 dengan saya. Saya menggunakan 2 perangkat ya. Alhamdulillah sudah mulai masuk. Terima kasih, mohon bantuannya ya dari SMA 2, SMA 6, SMA 7, SMA 9 sama SMK 4 ya. Untuk SMA 3 tadi ada ya. Oke, sudah cukup banyak, tapi tidak terlalu banyak menurut saya karena belum 50%. Oke lah, karena kalau menunggu itu tidak tahu sampai kapan, jadi akan saya mulai saja. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat dari SMA Kota di Tasikmalaya. Hari ini insya Allah kita akan melaksanakan virtual meeting yang pertama untuk kegiatan pendampingan pendidikan guru penggerak Jawa Barat Modul 1 Gelombang 3 dengan pendamping Ibu Mira Kusmianti Eskom GR dari SMA Negeri 5 Kota Sukabumi. Baik, selanjutnya di sini kita akan coba buat kesepakatan kelas dulu ya. Kira-kira kita sudah memulai ya, tepat waktu pukul 15.40. Untuk maksimal waktunya kira-kira mau sampai jam berapa nih Bapak Ibu? Boleh ditulis aja di kolom pesan ya, di inbox, atau mau on mic juga boleh ya. Kita sepakati dulu karena kan kalau ngobrol itu biasanya suka nggak inget waktu Bapak Ibu ya. Jadi pastinya harus ada batasan ya. Mangga. Jangan lewat. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Maaf, saya Syifa Siti Sophia dari SMK Negeri 9 Kota Tasikmalaya. Oke, siap. Maaf sekali kalau bisa sebelum pukul 5 atau pukul 17 Jun ini selesai ya Bu ya. Siap. Oke ya, jadi saya juga sudah. Karena saya maghrib saya dengan kegiatan lain yaitu maghrib mengaji. Iya betul. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, sami ada bedanya. Hoyong engal margi habis maghrib juga saya diamanahkan untuk pegang program maghrib mengaji juga di kampung saya. Jadi udah sepakat mungkin ya sebelum 17.00 ya. Jadi kita efisiensikan saja waktu yang ada. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang susunan acara yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua presensi, ini adalah momen yang paling penting menurut saya ya. Yang ketiga ice breaking, itu opsional ya, bisa ya bisa tidak. Kemudian kita akan melaksanakan perkenalan juga, bisa semua atau bisa sebagian atau bisa saya saja. Kemudian selanjutnya selayang pandang tentang program pendidikan guru penggerak ini. Kemudian kita akan bahas tentang jadwal kegiatan. Kemudian saya akan menyampaikan tentang rubrik penilaian. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan diskusi. Kemudian kita masuk ke sesi kesimpulan dan juga penutup ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembukaan ya. Demi kelancaran dan keberkahan acara ini, kita mulai saja bersama kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu presensi ya. Bapak Ibu dipersilakan untuk arsip digitalnya, silakan mengisi link daftar hadir yang sudah saya share. Kemudian di sini juga saya akan
mengabsen secara manual ya. Pastikan Bapak Ibu hadir, karena kalau berdasarkan instruksi dari BPSDM sana, Zoom meeting ini sangatlah penting, jadi dipastikan semuanya ikut ya. Maka sekarang saya akan absen saja ya. Baik, layarnya kelihatan Bapak Ibu? Masih ya? Oke, saya akan coba absen dulu. Ibu Nabilah dari SMA 2 ada? Tidak ada. Ibu Syifa dari SMA 9 ada? Hadir Bu. Alhamdulillah ya. Kemudian Bapak Fatur Rahman dari SMA 6? Tidak ada. Baik, saya akan lihat juga antrian, barangkali ada yang baru masuk. Sepertinya tidak ada yang masuk baru ya. Kita lanjutkan saja ya. Kemudian juga ada Pak Ibu Nisa dari SMA 6. Ada Bu, hadir. Ada ya. Kemudian Pak Adi Ginanjar dari SMA 6. Belum terlihat sepertinya ya. Kemudian selanjutnya Pak Galih dari SMA 2. Kemudian Pak Mehmet dari SMA 9. Tidak ada ya. Ibu Dini dari SMA 6. Iya Ibu, hadir. Hadir ya, siap. Kemudian Ibu Dewi dari SMA 6. Udah. Pak Wildan dari SMA 7. Belum ada juga. Kemudian Pak Iksan dari SMA 7. Belum ada. Ibu Reni dari SMA 7 juga. Belum ada. Ibu Helda dari SMA 7. Pak Erik dari SMA 7. Oke, tim SMA 7 belum bergabung ya. Kemudian Pak Anwar Hidayat dari SMA 7 belum ada juga. Kemudian Pak Gugun dari SMA 7 belum ada juga. Kemudian Pak Widi dari SMA 10 belum ada. Pak Ihsan. Oke, Bu Indah dari SMA 10. Hadir. Ada, Bu Indah hadir ya. Kemudian Bu Intan dari SMA 10. Ibu Intan sepertinya belum ada juga ya. Kemudian Pak Ahmad Fauzi dari SMA 10. Belum ada. Kemudian Ibu Lia dari SMA 10. Hadir Bu, Ibu Lia ada ya. Kemudian Pak Ibu Aska dari SMA Negeri 3 ada ya tadi ya. Oke, kemudian Bapak Muhammad Arif dari SMK 4. Tidak ada ya. Baik, oke. Alhamdulillah sudah bergabung. Di sini ada Pak Erik Faisal ya. Oke. Layarnya terlihat nggak Bapak Ibu? Saya sedang presentasi. Kita coba lanjut dulu ya. Oke, sebentar. Di layar terlihat Ibu slide saya? Terlihat ya? Nah, baik, untuk ice breaking, untuk efisiensikan waktu sepertinya di skip dulu aja ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke berikutnya. Karena untuk efisiensikan waktu kita langsung saja ke kegiatan berikutnya, yaitu perkenalan. Jadi pertama izinkan saya dulu memperkenalkan diri. Nama saya Mira Kusmianti Eskom GR, usia saya 32 tahun. Alamat saya di Sindang Sari, Lembur Situ, Kota Sukabumi. Ya, untuk status saya alhamdulillah sudah menikah dan memiliki 2 orang putra. Pengalaman mengajar alhamdulillah sudah jalan 13 tahun. Kemudian apalagi ya yang ingin saya sampaikan? Oh iya, saya adalah guru penggerak angkatan 8. Kemudian saya mengampu mata pelajaran informatika di SMA Negeri 5 Kota Sukabumi. Mungkin cukup segitu dulu aja Bu ya untuk perkenalannya. Dan mudah-mudahan forum ini menjadi forum silaturahmi, atau bisa jadi juga ya nanti kalau musim lebaran saya bisa mampir mungkin ya kayak, karena saya juga sering ke Ciamis gitu ya, mudik setahun sekali insya Allah ya. Baik, untuk selanjutnya oke, ada lagi yang masuk ya, Pak Adi Ginanjar. Oke, jadi saya akan tuliskan yang mengikuti forum hari ini ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, kalau berdasarkan data polling di WA kemarin, alhamdulillah sebagian besar sudah masuk grup WA ya. Hanya saja untuk Pak Anwar Hidayat dan Pak Gugun, mudah-mudahan beliau juga sudah bergabung.
Apabila belum, sekali lagi saya mohon bantuannya kepada Bapak Ibu yang satu instansi untuk mengingatkan supaya program ini berjalan dengan baik gitu ya, dan juga demi kebaikan kita bersama pastinya ya. Oke, Ibu Intan sudah masuk ya. Selanjutnya, oke, langsung ke acara inti. Hari ini saya akan menjelaskan tentang selayang pandang program pendidikan guru penggerak Jawa Barat untuk modul 1 gelombang 3 yang hari ini saya sebagai pendamping Bapak Ibu sekalian ya. Apakah Bapak Ibu sudah mulai membuka aplikasi Sista Prajanya? Baiklah, saya berpikir positif aja ya. Saya yakin semuanya sudah login ya. Sudah masuk ke dalam aplikasi, alhamdulillah ya. Jadi pastinya sudah punya gambaran begitu. Jadi saya kalau ngejelasinnya nanti tidak akan ngawang-ngawang gitu ya. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini Bu ya. Oke, di sini ada tulisan selamat datang, dan di sampingnya kita bisa melihat ya tabel of content atau isi dari modul yang harus kita kerjakan ya. Sifatnya ya harus ya karena memang ini program dari atasan gitu ya. Kita juga bisa melihat progres pekerjaan kita. Kebetulan ini adalah screenshot dari pekerjaan saya. Jadi sebenarnya beberapa minggu yang lalu, mohon maaf kalau dirasa saya ini sangat terlambat gitu ya untuk mengadakan Zoom meeting ini. Jujur saya juga belajar dulu ya, mendalami dulu bagaimana sih, apa sih yang harus dikerjakan Bapak Ibu. Jadi insya Allah apa yang Ibu kerjakan, apa yang Ibu rasakan, insya Allah saya juga merasakan gitu ya. Untuk progres saya baru 92% karena saya belum mengupload beberapa tugas-tugas gitu ya. Meskipun saya memang tidak wajib untuk mengerjakan ini, tetapi demi dedikasi saya ya dalam mendampingi Bapak Ibu, saya juga mengerjakannya begitu ya. Kemudian di halaman berikutnya Bapak Ibu juga bisa melihat ya konten dari modul kita di Sista Praja itu seperti ini ya. Nampak terlihat di sini ada misalkan nih untuk materi tambahan itu ada beberapa stage, ibaratnya stage gitu ya. Ada 7 stage yang pasti semuanya itu harus dilewati ya, harus dibuka ya, dan kalau bisa di-download. Supaya apa? Karena kan ini sistem ya, sehingga bisa terdeteksi oleh sistem, kemudian menghasilkan progres yang maju begitu ya. Jadi pastikan tidak ada sesi atau halaman yang terlewatkan. Nah, adapun dibaca secara keseluruhan atau dibaca hanya selewat saja, maka itu mah dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian selanjutnya, nah kemarin mohon maaf kemungkinan saya salah kirim file ya. Nah, ini sudah saya perbaiki dan nanti akan saya kirim ulang. Sebenarnya ini hanya inisiatif dari saya sendiri gitu ya, sebagai pemacu dan pengingat saya bahwasanya kegiatan ini berlangsung 1 bulan itu harus ada target nih ya. Jangan sampai saya sendiri itu ngedadak gitu. Maka saya buatkanlah jadwal seperti ini. Contohnya nih untuk hari ini kita melakukan kegiatan Zoom meeting ya. Sebenarnya harusnya besok, tapi karena sayanya lupa kali ya, mungkin sudah terlalu lelah kemarin bikinnya. Tapi intinya yang pertama, misalkan saya harapkan untuk tanggal 10 besok Bapak Ibu sudah mengupload tugas anti korupsi ya. Oke, bagi yang belum mangga ya. Kemudian untuk minggu selanjutnya ya, sebelum Zoom meeting yang kedua, atau untuk Zoom meeting sebenarnya fleksibel aja Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa diskusikan, bisa dipindah, digeser, bisa dimajukan, bisa juga dimundurkan. Yang penting dalam 1 bulan ini kita berjumpa selama 3 kali ya Bapak Ibu. Sifatnya kalau kata BPSDM-nya sih ini sifatnya wajib begitu ya. Mungkin untuk persentase nilai dari Zoom meeting ini sepertinya besar ya. Oke, kemudian untuk minggu yang kedua setelah Bapak Ibu mengupload tugas anti korupsi, jumpa lagi nanti setelah Bapak Ibu mengupload tugas modul pendidikan berbasis kasih sayang ya. Ketika di sini ada kegiatan upload tugas, bagi Bapak Ibu itu ibaratnya adalah deadline tugas ya. Dan bagi saya pribadi ini adalah deadline-nya saya untuk mulai melihat pekerjaan Bapak Ibu dan menilai. Sehingga di sini perlu komitmen dan kerjasama kita ya untuk sama-sama mengikuti jadwal ini supaya alur kerja kita itu rapih gitu ya. Misalkan hari ini saya harus mulai menilai tugas yang pertama, minggu depan harus menilai tugas yang kedua. Pastikan Bapak Ibu mengupload sesuai jadwal yang saya berikan supaya apa? Saya tidak balik lagi ke link-link sebelumnya untuk mencari tugas Bapak Ibu yang tidak diupload sesuai dengan jadwal yang saya buat gitu ya.
Jadi ini sifatnya memang saya meminta untuk Bapak Ibu untuk komitmen, yuk kita sama-sama ya target kerjanya seperti ini begitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa sepakat begitu ya. Ya kurang lebih ada 28 kegiatan kalau saya rangkum berdasarkan ini ya catatan saya gitu ya, mulai dari pretest, ada materi anti korupsi, dan yang terakhir itu ada pokoknya lembar kerja 4 itu terkait pembelajaran berdiferensiasi dan lain sebagainya begitu. Dan kalau mungkin Bapak Ibu ada yang sudah berkesempatan untuk membuka semua file-filenya, itu luar biasa, Masya Allah, lihat Masya Allah gitu ya, semakin mendalam dilihat-lihatnya tugasnya semakin banyak gitu ya. Ya kalau dipikir-pikir mah gitu ya, memang ini jadi beban gitu ya, berat, tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Hanya dengan hati yang ikhlas lah kita bisa melaksanakan bersama gitu ya. Bapak Ibu mungkin berjuang untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mungkin membaca dan mengerjakan tugas-tugasnya. Saya pun insya Allah ya berjuang untuk menyiapkan waktu, tenaga dan pikiran untuk menilai tugas dari Bapak Ibu semua gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah izinkan saya menyampaikan format nilai guru program ini. Ini tuh dikasih dari BPSDM-nya langsung ya Bapak Ibu ya. Oke, selamat datang Pak Widi ya. Nah, untuk apa aja sih hal yang dinilai begitu ya. Nah, oke, ini saya tunjukkan. Nah, ini yang akan dinilai adalah pertama tugas dari modul tambahan ya, seperti tugas anti korupsi, kemudian tugas soft skill dan lain sebagainya. Nah, adapun apabila Ibu bertanya, itu bentuk tugasnya seperti apa dan bagaimana? Nah, Bapak Ibu akan tahu ketika memang sudah membuka ya setiap modul yang ada di dalam Sista Praja tersebut. Ada yang bentuknya PowerPoint, ada yang bentuknya modul begitu ya. Jadi memang pastikan kita membuka dan membacanya begitu ya. Karena kalau saya jelaskan satu persatu bentuk-bentuknya nanti waktunya takutnya lebih dari jam 17.00 tadi ya. Nah, kemudian yang harus saya nilai juga ada pretest ya. Kemudian juga ada modul 1, modul 2, modul 3, modul 4 ya. Kolomnya sih sederhana Bapak Ibu ya, ada 1 tugas. Tapi mangga Bapak Ibu diselami dengan sendiri ya. Luar biasa. Menurut saya itu sangat memerlukan waktu, tenaga dan pikiran yang tidak sedikit. Maka saya doakan mudah-mudahan kita semua sehat ya dan tetap semangat menjalani amanah ini. Ya, kemudian yang harus saya nilai adalah post test dan berikutnya ini dia tatap muka ya. Untuk tatap muka itu pertemuannya ada 3, pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Hari ini kita sedang melaksanakan pertemuan 1 dan untuk penilaiannya, total nilainya itu rumusnya dari pusat ya Bapak Ibu. Jadi bukan saya yang menilai, bukan saya yang merekap. Jadi otomatis ini dari pusat ya. Dan kalau tidak salah ini untuk tatap muka itu prosentasenya besar Bapak Ibu. Maka dari itu dipastikan untuk berkenan menyempatkan meluangkan waktu bersama-sama kita, anggap sajalah silaturahmi ya Bapak Ibu. Jangan dijadikan beban 3 kali pertemuan dalam 1 bulan. Mudah-mudahan tidak keberatan ya. Baik, selanjutnya. Oke, nah ini juga rubriknya insya Allah ya. Saya tidak akan sembarang menilai begitu dan pastinya saya akan usahakan, upayakan Bapak Ibu mendapatkan nilai terbaik. Yang penting Bapak Ibu memahami ya untuk rubrik penilaiannya. Kalau nilainya mau di atas 91 berarti kurang lebih kriterianya seperti ini begitu ya. Kemudian nah kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu diskusi. Mangga kita langsung buka saja sesi tanya jawab. Yang mau nanya silakan ditekan aja tombol raise hand-nya. Baik, kita mulai dari Ibu Intan, silakan. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, itu saya kan sesuai yang dari saya WA ke Ibu ya. Ya. Terus Ibu juga mengatakan kalau tugas itu sudah terupload ke pusat. Ya. Nah, yang tugas yang pertama ini kan saya tuh salah upload ya Bu ya. Nah, harusnya kan yang saya jampikan ke Ibu. Nah, itu bagaimana Bu? Kan itu nggak bisa diulang lagi tuh ya di linknya. Nggak bisa diedit kembali gitu, nggak upload ulang kembali itu nggak bisa. Gimana Bu? Oke, baik ya, bisa langsung saya jawab ya. Oke. Jadi untuk upload tugas ya Bapak Ibu awalnya akan diarahkan kepada link yang memang yang ada di Sista Praja.
Nah, kemudian pendamping itu punya namanya buku pedoman. Di dalamnya itu saya lihat hanya ada link modul saja. Adapun untuk pretest dan lain sebagainya itu sama berehan termasuk diantaranya ya, itu kami belum melihat, harus melihat di mana. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, bagaimana kalau nanti saya akan buatkan ya link, nanti saya kumpulkan dalam bentuk link SID, mungkin ya Bapak Ibu juga sudah tahu ya. Jadi satu link untuk semua gitu ya. Tugas-tugas ibu bapak selain diupload di sistem di Sista Praja, yuk kita sama-sama backup gitu ya di folder bersama gitu. Yang dimana folder tersebut bisa dilihat oleh Bapak Ibu ya, dan juga bisa dilihat oleh saya. Sehingga ketika ada sesuatu terjadi apapun, maka kita bisa ambil file kita dari backupan ini. Nah, kemudian fokus lagi untuk penilaian itu ya. Jadi memang yang punya ini pendamping itu punya privilege lah itu istilahnya gitu, yang memberikan nilai itu memang benar-benar pendamping gitu. Jadi pastikan kalau Bapak Ibu itu benar-benar tugasnya dibuka oleh pendamping. Maka dari itu saya juga sebagai bentuk antisipasi ya, sebagai bentuk tanggung jawab saya untuk menjaga file tugas-tugas yang Ibu kirimkan, maka saya nanti setelah ini akan membuatkan folder bersama ya. Anggap aja ini link untuk backup data. Jadi kalau ada apa-apa kita buka folder bersama ini. Begitu kurang lebih Bapak Ibu ya. Segera nanti akan saya buatkan folder backup data untuk folder bersama. Gimana untuk Ibu Intan? Kira-kira terjawab ya? Oke ya. Oke, siap. Karena kalau di WA itu kan rawan ya Bapak Ibu takut kehapus atau ke reset ya. Maka dari itu saya inisiatif untuk membuatkan folder bersama gitu ya. Nanti bisa dilihat oleh siapapun. Kemudian siapa lagi? Di sini Pak Adi Ginanjar, silahkan. Siap, kedengaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf ya, untuk ada pertanyaan dari saya mungkin pribadi, juga untuk dari teman-teman kebetulan dari SMA 6. Di sini sangat luar biasa ya Ibu untuk tugas di Oktober ini. Iya betul. Kebetulan saya dengan teman-teman juga sedang PPG juga ya. Luar biasa. Ya. Daftar P3K juga gitu Ibu. Subhanallah, semangat. Berarti statusnya Bapak masih honorer? Punten. Iya, masih honorer. Oke, bismillah lah ya Pak. Ibu, Semoga ada rezeki. amin ya. Gitu anak Bu. Insyaallah. Ibu, di sini saya mau bertanya untuk tugas yang kelompok itu yang Ya. dari awal ya Bu, Ya. yang dari awal gitu. Terus saya juga kemarin ada kesalahan mengupload untuk tugas kelompok, harusnya itu yang individu tapi ke kelompok itu. Oh iya. Nah itu mungkin yang ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung dijawab ya terkait tugas kelompok ya, menyambung dengan pertanyaan tadi dari Ibu yang di SMA Negeri 3 ya. Bagaimana Bu kalau saya tugas kelompoknya nih, saya mengerjakannya dengan teman satu sekolah nih, tidak dengan teman lintas sekolah yang dimana grupnya itu sudah saya buatkan ya Bapak Ibu ya. Nah, pada dasarnya jujur secara pribadi saya tidak ingin memberatkan Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya tidak akan melihat bagaimana proses Bapak Ibu membuat tugas tersebut. Mau ibaratnya ya, mau copy paste kah atau memang real ini buatan kita, alhamdulillah begitu ya. Mau kerjasama dengan teman satu sekolah ataupun lintas sekolah, itu kan buat pengalaman juga ya. Mangga, yang saya lihat adalah hasil akhir Bapak Ibu ya, karena pada dasarnya saya tidak ingin memberatkan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian untuk upload tugas, nah ada kesalahan upload. Sekali lagi jawabannya kembali kepada pertanyaan Ibu yang tadi ya, Ibu Intan. Insya Allah sebentar lagi akan saya buatkan folder bersama ya. Nanti saya akan rangkum dalam bentuk link SID. Jadi satu link untuk semua. Bapak Ibu tinggal klik aja kolom apa ya, misalkan folder berehan. Nah, nanti klik masuk, atau folder postes dan lain sebagainya begitu. Jadi intinya selain kita mengupload ke sistem,
saya sebagai bentuk tanggung jawab akan membuatkan backup dengan membuat folder bersama. Kurang lebih seperti itu jawabannya untuk Pak Adi Ginanjar. Bagaimana? Oke, siap ya, semangat ya, mudah-mudahan ada rezekinya jadi P3K ya. Baik, selanjutnya Bapak Fatur Rahman, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya, Bapak Ibu. Mungkin agak lelah sudah capek, tapi semangat ya Ibu Bella. Iya betul ya. Ini mohon maaf nih, agak terlambat juga. Iya Tadi baik. nyambung sama di sekolah sama Pak Adi sama rekan-rekan lain, tapi takutnya hujan ke bawah jas. Iya 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 ya. Ya nih Ibu, langsung saja kemarin karena yang coba pretest di sekolah, nah tiba-tiba error itu nggak sampai selesai. Ya. Gimana ya itu, apa bisa diulang lagi atau gimana? Kemudian ya bisa diulang lagi atau masuk lagi gitu ke akun itu kita pelajari. Oke, ada lagi atau? Kalau sampai sana Ibu, maaf mungkin agak lambat mungkin saya tahu, nggak tahu kalau yang teman-teman lain juga gitu. Sama kayak Pak Adi juga tadi itu aja. Mungkin itu aja Bu. Makasih atas penjelasan mungkin. Kalau bisa nanti dicoba mungkin malam lagi. Oke, siap. Oke, baik, saya akan coba menjawab ya. Saya juga ada suka memantau ya WA grup dari semua ya, di mana ada Pak Semnya itu yang dari BPSDM ya, luar biasa ya, selalu merespon ratusan mungkin ribuan ya, ribuan WA yang masuk. Nah, ketika saya pantau ya, kalau saya pribadi tidak mengalami ya Bapak ya yang pretest error itu, tapi ada juga beberapa. Nah, cuman kadang dari Pak Semnya juga kadang ada beberapa yang tidak ada jawaban. Tapi saya mau bertanya dulu sebelumnya. Setelah itu apakah modul yang lainnya itu terbuka nggak Pak? File modulnya. Setelah file modul-modulnya seperti tampilan seperti yang sudah tadi saya jelaskan ya. Oke. Kalau misalkan bertanya kenapa error ya saya juga tidak bisa menjawab ya, karena memang kalau pendamping nggak nyampe sana begitu ya ininya. Nah setelah pretest ini apakah isi yang lainnya itu terbuka juga Bapak atau mentok di pretest? Coba ya, ini kan tampilannya seperti ini ya Bapak ya. Nah kalau saya pribadi ya, pengalaman saya alhamdulillah tidak ada gangguan gitu ya, pretest alhamdulillah bisa dilakukan lebih dari 3 kali ya, lebih dari 2 kali pastinya ya. Nah setelah pretest dilaksanakan maka nanti akan terbuka modul-modul yang lainnya, mulai dari materi tambahan sampai dengan nanti terbuka lagi modul 1, modul 2, modul 3. Nah kalau Bapak sendiri untuk yang error itu pas pretest apakah ininya terbuka atau tidak? Ya pas pretest. Pas pretestnya, oke. Untuk ini konten yang materi tambahan dan seterusnya nampak gak seperti ini Pak? Belum sampai sana Bu. Oke. Coba. Baik, belum sampai sana karena belum dicoba lagi ya. Nanti Bapak silakan dicoba lagi aja, karena ini kan jatuhnya ke teknis sistem ya. Untuk sistem itu ya kalau saya pribadi sih sifatnya hanya bisa menyampaikan dan bertanya kepada Pak Sem. Mudah-mudahan nanti bisa ada jawaban. Sambil saya juga mencari jawaban dari mungkin ada yang bertanya hal yang sama seperti ini sebelumnya. Kalau saya ketemu jawaban pasti saya akan kasih tahu. Maka kalau begitu dikomunikasikan saja Bapak ya. Jadi pastikan segala sesuatu itu diselesaikan dengan komunikasi. Ya, kemudian ada apa tadi pertanyaan salah upload ya. Kembali lagi ke jawaban yang tadi juga ya. Akan saya buatkan folder bersama untuk backup data ya. Di-upload ke sistem iya, ke link yang saya bagikan juga iya. Demi kenyamanan bersama ya. Seperti itu, mungkin cukup Pak Fatur ya. Baik, selanjutnya Ibu Syifa boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu, maaf sebelumnya saya juga sama kasusnya dengan Pak Fatur. Fatur Rahman, saya sedang di kelas, sedang melaksanakan pretest. Kemudian ada beberapa ada sama siswa itu pijit nggak tahu apa, sehingga si pretest kan ada, kita diberi kesempatan 3 kali pretest. Untuk yang pertama itu lancar, yang kedua saya nilai seadanya kalau tidak salah 10 kalau
nggak salah. Terus yang terakhir juga kemudian dalam tampilan sistem pelajar saya tidak seperti sampai baku. Saya izin buka dulu sistem pelajar. Nah, kalau di materi tambahan saya itu hanya sampai ke download LK modul kasih sayang. Nah, untuk materi modul 1.1 itu ada tulisan biru restricted maaf saya bahasa Inggrisnya tidak lancar. Setelah saya searching di Google, ternyata arti restricted itu dilarang masuk, Bu. Jadi saya sulit untuk membuka file 1.1 modul 1.1 dan saya mencoba mengklik beberapa modul susah, Bu. Jadi saya itu mencoba mengerjakan yang bisa dikerjakan seperti soft skill. Nah, saya bisa mengerjakan yang lainnya, saya sulit membuka, Bu. Maaf, mohon pencerahannya, Bu. Oke, terima kasih Ibu Bu Syifa ya. Jadi pertanyaannya terkait teknis juga ya. Masya Allah, kalau teknis kan kebetulan saya tidak mengalami error ya. Tapi bismillah ya, sebagai saya hanya mungkin memberikan pandangan saya sebagai mungkin orang yang pernah sekolah di bidang background saya IT ya. Jadi dulu saya juga kan suka bikin program dan sebagainya kan, jadi agak kebayang aja gitu ya. Sebelumnya saya mau tanya, kalau untuk loginnya Ibu pakai akun apa? Saya menggunakan akun Belajar ID. Oh, Belajar ID. Oke. Belajar ID. Nanti Bu, kalau misalkan tidak ada solusi lainnya, coba login lagi pakai akun biasa Bu ya, akun Gmail biasa. Kebetulan saya juga loginnya tidak menggunakan NIP atau akun yang dari pemerintah. Saya gunakan akun Google biasa. Sejauh ini sih aman Bu ya, progres saya sudah 92%, tinggal ngupload gitu ya. Itu mungkin solusi terakhir yang akan kita coba ya. Nah, untuk selanjutnya tanggapannya ada tulisan biru gitu ya. Berarti kan karena memang ini rusak teknis ya, kendala teknis, saya tidak bisa menjawab sejauh tidak mungkin jawaban saya tidak tepat, tapi hanya memberikan pandangan saja ya. Jadi mungkin memang kendalanya dari akunnya, tapi Ibu bisa buka modul-modul yang lain ya. Oke, seperti modul baik. Oke. Saya ini selamat datang peserta pelatihan. Terus saya scroll ke bawah, ada materi tambahan, ada beberapa yang sudah di checklist ya, centang biru. Progres saya baru 28%. Oh iya, ada lagi Bu, saya kan sudah melakukan pretest, tapi di tampilan saya pretest itu 0% Bu. Padahal 3 kesempatan pretest sudah saya lakukan. Jadi mohon pencerahannya Bu, karena ini membuat batin saya tidak tenang. Ya, oke. Terkait progres sama saya juga Bu ya, untuk pretest itu masih 0% kedeteknya. Post test juga saya 0%. Nah, mungkin nanti Ibu boleh dicoba aja login lagi ya pakai akun Gmail biasa. Untuk selebihnya kita diskusi aja Bu ya, komunikasikan apakah ada perubahan atau tidak gitu ya. Karena untuk akun Belajar ID itu nggak tahu, terkadang suka ada terbatas aja gitu ya. Tadi juga saya mau Zoom meeting pakai akun Belajar ID pokoknya kalau akun biasa, satu Belajar ID kadang nggak sinkron gitu ya. Kita coba aja dulu ya pakai akun Gmail biasa. Mungkin untuk sementara solusi itu saja yang bisa saya berikan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian adapun untuk progres itu entah pengaruh atau tidak ya, terkait dengan apakah kita harus 100% kah atau bisa 98%. Terkadang kan kalau sistem itu ada kelemahannya ya Bapak Ibu. Kadang tidak bisa 100%, 98% dari pusat sudah dianggap tuntas gitu ya. Nah, tapi yang terpenting adalah pastikan Ibu dan Bapak itu mengupload tugas-tugas yang memang diharuskan untuk dikerjakan, karena itulah yang menentukan Bapak Ibu akan dapat nilai atau tidak. Karena sejatinya nilai itu adalah privilege dari dari saya sebagai pembina begitu ya, atau pendamping ya. Nah,
Ya kurang lebih seperti Ibu ya, seperti itu untuk solusi pertama ya. Sekali lagi dicoba lagi, login lagi aja, daftar lagi pakai akun biasa. Selebihnya silakan kita diskusikan, konsultasikan ya, komunikasikan. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya ya. Oke, apakah ada lagi? Yang raise hand kayaknya nggak ada. Di sini sudah bergabung kurang lebih 15 peserta ya, karena saya menggunakan dua perangkat. Jadi kurang lebih hanya 10 orang yang tidak bergabung ya. Jangan lupa juga di absen ya Bapak Ibu, karena itu jadi bukti digital untuk saya nanti melampirkan laporan di resume yang akan saya buat nanti. Baik, yang lainnya mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Atau cukup mungkin ya? Alhamdulillah masih jauh sampai ke pukul 17.00 mah. Gitu ya. Oke, saya share screen lagi. Baik, apa perlu mungkin saya absen ulang ya? Karena ini akan jadi bukti otentik, karena saya juga merecord ya. Biar nanti kalau ada apa-apa ini teh ada bukti otentik bahwasanya saya tuh hadir di virtual meeting ini gitu ya. Gimana Bapak Ibu kalau saya absen lagi boleh? Atau cukup saja, cukup dengan Google Form? Ya tidak mengapa sih ya. Jadi kalau saya sih wanti-wanti ya, arsip digital bentuk tulisan ada di Google Form ya, bentuk record video juga ada gitu. Jadi kalau ada apa-apa siap, bukti otentik sudah saya siapkan. Bapak Ibu atas nama ini itu mengikuti virtual meeting ke-1, ke-2 dan ke-3 gitu ya. Oke, tidak ada yang raise hand, sepertinya tidak ada hal lagi yang sepertinya harus didiskusikan begitu ya. Apa kita lanjut ke sesi berikutnya? Oke, bagi yang bergabung mungkin saya ingin tekankan kembali ya. Sebentar saya share dulu. Iya, pokoknya kalau yang udah mencoba membuka semua modulnya ya, subhanallah, masya Allah, luar biasa. Saya hanya bisa mengatakan semangat, cuman bisa bantu dengan doa dan mengingatkan gitu ya. Karena saya juga kalau lihat tugas-tugasnya masya Allah ya. Kalau saya kan mempelajarinya selama 6 bulan Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu ini ibaratnya dikarbit gitunya, jadi 1 bulan harus selesai. Bagaimana perasaannya? Ya pokoknya nama bismillah ya, kita saling menyemangati begitu ya. Oke, ditekankan lagi bagi yang baru bergabung. Di sini saya membuat materi kegiatan. Mohon kiranya untuk berkenan ya, bersepakat bersama untuk bisa mengupload tugas-tugas sesuai dengan jadwal yang saya minta supaya kita kerjanya rapi ya. Saya harus menilai mulai tanggal berapa. Tugas ini saya harap semua harus dinilai semua. Jangan sampai gitu ya Bapak Ibu telat mengupload, akhirnya saya akan bekerja ibaratnya 2 kali gitu ya. Biar nggak capek gitu ya, biar efisiensi intinya. Itu saja mungkin ya permintaan dari saya mah gitu ya. Untuk Zoom meeting itu sifatnya fleksibel, bisa diubah kapan aja ya. Untuk format nilai gitu ya, semuanya itu kembali kepada pendamping. Jadi pastikan Bapak Ibu menguploadnya ya. Kemudian untuk progres dari sistem ya, kalau misalkan tidak mencapai 100% diabaikan saja. Yang penting Bapak Ibu sudah ada nilai. Dan saya tekankan kembali untuk total nilai dan kesimpulan itu rumusnya dari pusat ya. Bukan saya yang menentukan Bapak Ibu predikatnya sangat baik atau baik, tapi saya akan mengupayakan Bapak Ibu mendapatkan nilai yang sangat baik dengan angka di antara 91 sampai 100 ya. Untuk mendapatkan nilai tersebut, maka Bapak Ibu bisa dibaca untuk rubrik penilaiannya ya. Diskusi sudah, maka kesimpulannya hari ini yakin ya gak ada yang bertanya lagi. Oke, alhamdulillah kurang lebih 16 peserta sudah hadir pada hari ini. Kemudian juga kita juga sudah melakukan sesi tanya jawab. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Ya, adapun untuk kendala error teknis akan saya coba cari jawabannya di forum ya yang ada Pak Semnya. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu mengkomunikasikan segala sesuatunya supaya semuanya berjalan dengan lancar ya.
Nah, karena memang tidak ada lagi yang bertanya, kita akan masuk ke sesi penutupan. Bapak Ibu mangga bila berkenan dibuka ya kameranya, kita akan sesi foto bersama dulu karena ini penting buat bukti digital kita ya, bukti otentik ya. Jadi kalau ada apa-apa pokoknya kita punya catatannya gitu ya. Ini ada bukti digitalnya, bukti forensiknya ya, apa kalau istilah kasus Vina itu ya, bukti saintifiknya begitu ya, bahwasanya kita pernah hadir di forum ini ya. Oke. Baik, oke, sebagian besar sudah buka kamera ya, yang lainnya enggak lah ya. Saya akan mulai men-screenshot. Baik. Oke, sebentar saya print screen juga dari sini. Oke, sudah ya, saya setting dulu untuk tampilannya. Oke, print screen. Baik, cukup Bapak Ibu, saya akan kirim ya untuk bukti Zoom meeting hari ini. Oke, dan alhamdulillah kita sudah masuk ke sesi terakhir yaitu penutupan. Sekali lagi mohon maaf apabila dalam penyampaian saja ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita sama-sama saling mensupport ya untuk berjalannya program ini, tidak lain dengan dan tidak bukan hanya dengan keikhlasan gitu. Oke, billahi taufik wal hidayah, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Iya, mangga. Sama-sama. Mangga Bapak Ibu, saya akhiri untuk forum hari ini ya. Punten di kelas.